Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Ibu Esti Suntari, SHMP, selaku dosen pengampu mata kuliah Teori Ekonomi Makro, teman-teman mahasiswa yang saya cintai dan banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi tentang permintaan dan penawaran uang. Karena presentasi ini dilakukan secara daring, dalam presentasi ini tidak ada sesi tanya jawab khusus. Oleh karena itu, teman-teman bisa mengajukan pertanyaan atau jika ada yang mau menambahkan, silakan disampaikan di kolom komentar. Sebelum saya memulai presentasi ini, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri Novita Hajar, kemudian Nurul Septiawan, Hasan Ripai, dan Agung Triana. Baik, kita mulai materi kita pada hari ini. Judul kita pada hari ini, permintaan dan penawaran uang. Yang akan kita bahas, yang pertama adalah pengertian permintaan uang. Kedua, teori permintaan uang Keynes. 3, teori permintaan uang klasik. 4, faktor yang mempengaruhi permintaan uang. 5, pengertian penawaran uang. 6, faktor yang mempengaruhi penawaran uang. Next. Pengertian permintaan uang. Permintaan uang merupakan sebagai kebutuhan masyarakat akan sejumlah uang yang ingin dipegang sebagai harta atau kebutuhan akan uang tunai. Dan teori permintaan uang Keynes. Rumusan dalam teori ini mencerminkan perilaku masyarakat dalam memegang uang atau menahan uang. Yang pertama yaitu motif transaksi, yang kedua motif berjaga-jaga, yang ketiga motif spekulasi. Motif transaksi. Motif masyarakat memegang uang dengan tujuan untuk mempermudah dalam kegiatan bertransaksi sehari-hari. Contohnya, saat kita membeli makan atau kebutuhan dengan membayar dengan uang tunai atau yang disebut transaksi jual beli. Kurva motif transaksi. Banyak sedikitnya permintaan uang untuk transaksi ditentukan oleh pendapatan. Semakin tinggi pendapatan, semakin banyak uang yang diperlukan untuk transaksi. Yang kedua, motif berjaga-jaga. Motif masyarakat memegang uang dengan tujuan untuk persiapan menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan atau yang tidak terduga. Contohnya, saat kita sakit, membutuhkan biaya pengobatan, atau saat berkendara, tentunya kita mempersiapkan uang jika terjadi ban bocor. Kurva motif berjaga-jaga. Banyak sedikitnya permintaan uang untuk berjaga-jaga juga ditentukan oleh pendapatan. Semakin tinggi pendapatan, semakin banyak uang yang diperlukan untuk berjaga-jaga. Kemudian motif spekulasi, di mana motif masyarakat untuk memegang uang agar memperoleh keuntungan di masa yang akan datang. Contohnya, berinvestasi emas. Kita membeli emas pada saat harga emas turun dan dijual saat naik, sama seperti saham. Kurva motif spekulasi. Banyak sedikitnya permintaan uang yang digunakan untuk spekulasi ditentukan oleh suku bunga. Semakin tinggi suku bunga, maka sedikit permintaan uang yang digunakan untuk spekulasi. Mengapa demikian? Karena suku bunga yang tinggi menyebabkan orang lebih tertarik menabung dibandingkan berspekulasi. Dan sebaliknya, semakin rendah suku bunga, semakin banyak permintaan uang yang digunakan untuk spekulasi. Baik, saya akan melanjutkan teori permintaan uang klasik. Menurut David Ricardo, teori ini berfokus pada jumlah uang yang beredar di masyarakat. Kuat dan lemahnya, nilai uang sangat tergantung pada jumlah uang yang beredar. Apabila jumlah uang yang beredar meningkat,
2 kali lipat, maka nilai akan turun menjadi setengah dari semula. Begitu juga sebaliknya. Teori yang dikemukakan oleh David Ricardo disempurnakan kembali oleh Irving Fisher dengan memasukkan unsur percepatan peredaran uang, barang, dan jasa sebagai faktor yang mempengaruhi nilai uang. Menurut Irving Fisher, perubahan nilai uang atau tingkatan harga merupakan akibat adanya perubahan jumlah uang yang beredar. Bertambahnya jumlah uang yang beredar dalam masyarakat mengakibatkan turunnya nilai mata uang. Menurunnya nilai mata uang sama artinya dengan naiknya tingkat harga. Pendapatan tersebut dinyatakan dengan persamaan sebagai berikut. Terangannya, M sama dengan money, jumlah uang yang beredar. V, velocity, kecepatan peredaran uang. P, price, tingkat harga, atau T, transaction, jumlah transaksi barang dan jasa. Next. Faktor yang mempengaruhi permintaan uang. Yang pertama, tingkat kekayaan masyarakat. Jika kekayaan seseorang itu meningkat, maka jumlah permintaan uang pun ikut meningkat karena kebutuhan orang tersebut ikut bertambah. Yang kedua, tingkat harga. Jika harga barang dan jasa semakin naik, maka jumlah permintaan uang pun ikut meningkat karena orang-orang akan membutuhkan dana lebih untuk membayar kenaikan harga tersebut. Yang ketiga, mudahnya fasilitas kredit. Jika fasilitas kredit itu dipermudah, bunga dipermudah, dan persyaratan dipermudah, maka seorang akan tertarik meminjam uang karena dia merasa mampu untuk mengembalikan sehingga jumlah permintaan uang pun meningkat. Yang terakhir, sistem pembayaran. Dengan dipermudahnya sistem pembayaran, maka keputusan seseorang dalam mempelajari semakin besar. Hal ini akan memicu peningkatan permintaan uang. Baik, slide. Penawaran uang. Penawaran uang merupakan jumlah uang yang ada di siap beredar untuk keperluan transaksi bagi masyarakat pada wilayah dan waktu tertentu. Penawaran uang tidak terlepas dari pengertian uang dalam peredaran dan uang beredar. Uang dalam peredaran yaitu seluruh jumlah mata uang yang telah dikeluarkan dan diedarkan oleh bank sentral, bank logam maupun uang kertas. Uang beredar adalah seluruh jenis uang ada dalam perekonomian termasuk di dalamnya jumlah mata uang dan peredaran ditambah dengan mata uang giral yang ada di bank umum. Next, selanjutnya. Jenis-jenis uang beredar di masyarakat. Yang pertama, your money. M1 adalah uang yang dapat langsung digunakan untuk transaksi, yaitu uang kertas atau uang logam, dan uang giral, giro, cek, kartu kredit. Yang kedua, broad money. M2 adalah gabungan uang kertas, uang giral, dengan uang kuasi yang beredar di bank umum yang mudah ubah menjadi uang kertal. Contohnya tabungan, deposito, jangka pendek, M2 sama dengan M1 plus uang kuasi. Yang ketiga, M3 adalah gabungan uang kertal, uang giral dengan uang kuasi ditambah uang yang beredar di deposito jangka panjang. Contohnya deposito panjang, M3 sama dengan M1 plus M2 sama dengan ditambah deposito jangka panjang. Baik, selanjutnya bakal dilanjutkan oleh Bang Hasan. Baik, akan saya lanjutkan faktor yang mempengaruhi penawaran uang. Yang pertama, pertumbuhan pendapatan nasional. Pendapatan nasional dianggap bisa memberikan gambaran terhadap kegiatan ekonomi masyarakat. Misalnya meningkatkan PDB atau pendapatan domestik bruto yang umumnya akan disertai dengan meningkatnya jumlah uang beredar di masyarakat. Contohnya kenaikan UMP. Yang kedua, kenaikan harga-harga. Salah satu penyebab kenaikan harga-harga atau inflasi adalah tingginya pertambahan dari jumlah uang beredar di masyarakat. Jika harga-harga turun, maka jumlah uang yang beredar juga akan bisa ikut berkurang. Yang ketiga adalah tingkat suku bunga.
Tingginya tingkat suku bunga yang ditetapkan oleh Bank Sentral terhadap bank umum bisa membuat kemampuan bank untuk memberikan kredit usaha lebih kecil. Hal ini yang kemudian membuat jumlah uang beredar di masyarakat akan semakin berkurang. Yang keempat, struktur ekonomi masyarakat. Jumlah uang beredar pada masyarakat agraris yang didominasi oleh para petani akan berbeda dengan jumlah uang yang beredar pada masyarakat industri. Contohnya di perkotaan, peredaran uang lebih cepat dibanding peredaran uang di pedesaan. Keseimbangan pasar uang. Keseimbangan pasar uang terjadi karena jumlah penawaran uang sama dengan jumlah permintaan uang. Keseimbangan pasar uang menentukan tingkat bunga keseimbangan. Ketika jumlah penawaran uang atau jumlah uang beredar bertambah, keseimbangan berubah. Dan karena itu tingkat bunga keseimbangan juga berubah. Keseimbangan pasar uang tercapai bila permintaan uang telah sama dengan penawaran uang. Kurva LM menunjukkan kombinasi tingkat bunga dan tingkat pendapatan yang konsisten dengan keseimbangan dalam pasar untuk keseimbangan uang real. Next. Kesimpulan, pengertian permintaan uang adalah jumlah uang yang diperlukan masyarakat dalam suatu waktu tertentu. Permintaan uang menurut motif transaksi, banyak sedikitnya permintaan uang untuk transaksi ditentukan oleh pendapatan. Semakin tinggi pendapatan, semakin banyak uang yang diperlukan untuk transaksi. Permintaan uang menurut motif spekulasi, banyak sedikitnya permintaan uang yang digunakan untuk spekulasi ditentukan oleh suku bunga. Semakin tinggi suku bunga, semakin sedikit permintaan uang yang digunakan untuk spekulasi. Mengapa demikian? Karena suku bunga yang tinggi menyebabkan orang lebih tertarik menabung di bank dibandingkan berspekulasi. Dan sebaliknya, semakin rendah suku bunga, semakin banyak permintaan uang yang digunakan untuk spekulasi. Penawaran uang secara umum adalah jumlah uang yang ada atau beredar dalam perekonomian pada suatu waktu tertentu. Dengan bahasa yang lebih singkat, penawaran uang bisa diartikan sebagai jumlah uang yang beredar. Keseimbangan pasar uang adalah keseluruhan permintaan dan penawaran dana-dana atau surat-surat berharga yang mempunyai jangka waktu 1 tahun atau kurang dari 1 tahun dan dapat disalurkan melalui lembaga-lembaga perbankan. Pasar uang sering juga disebut pasar kredit jangka pendek. Next. Baik, itu dari kelompok 7. Jika ada pertanyaan boleh dimasukkan di kolom komentar. Terima kasih. Baik, itulah presentasi dari kelompok 7. Tak lupa kami ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Esti atas bimbingannya, dan terima kasih juga kepada teman-teman atas atensinya selama menonton video ini. Semoga materi yang kami sampaikan berguna bagi kita semua. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Kami tunggu partisipasinya. Sebagai penutup, izinkan saya untuk menyampaikan satu pantun. Makan soto ditraktir dekan, karena kita sama-sama fans Barcelona. Terima kasih sudah mendengarkan presentasi kami yang sungguh mempesona. Sekian presentasi kami hari ini. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Kalau ada sayang mohon diungkapkan. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.